Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas Liputan Sumbawa. Balik lagi bareng aku Mujiati dalam segmen Ngobrol bareng Gen Z. Oke, nggak terasa kita sudah di 9 Ramadan. Gimana kabar target-target ibadahnya teman-teman? Jangan lupa dikejar terus ya. Jadi yang dikejar bukan hanya dia atau mantan kalian yang sudah hilang. Jangan, oke? Jadi yang dikejar itu target ibadahnya. Ingat di episode 1 kita sudah ngebahas kalau ibadah di bulan Ramadan gak boleh gitu-gitu aja. Oke, kali ini aku bersama si paling Gen Z. Karena kali ini kita akan ngebahas tentang typing lagi. Kemarin di episode 3 kita ngebahas tentang tipe-tipe typing Gen Z ya, yang bikin kontroversi. Sekarang kita akan ngebahas tentang mengenal typing buaya. Oke, kita mau ngebahas mengenal typing buaya guys, biar kita perempuan-perempuan di luar sana gitu ya makin berhati-hati gitu. Karena kalau dari aku pribadi ya, aku tuh ngebagi buaya tuh ada 2. Apa tuh Pak? Buaya sungai, buaya laut. Buaya laut lebih ganas ya? Gitu ya guys. Iya. Okay. Karena emang banyak banget gitu ya. Kita sebagai cewek-cewek ini, cuy-cuy ini suka banget, gampang banget terjebak dalam cara-cara perangkap-perangkap buaya untuk meluluhkan hati-hati cewek-cewek. Iya. Oke. Nah Kak Salsa. Iya gimana tuh? Kak Salsa. Kak Salsa ini kan Gen Z banget gitu ya. Kakak tau gak sih tipe-tipe typing buaya yang kakak kenal deh gitu? Kalau typing buaya gitu ya, yang sejauh ini aku tahu gitu ya, itu biasanya isinya itu paling tentang godaan atau kayak apa ya, gombalan gitu. Jadi kadang kalau mau tahu dia ini buaya apa enggak gitu ya, biasanya lihat aja chatan dia ke kita itu seperti apa gitu. Jadi kadang ada yang kayak gombalan, kayak contoh nih lagi chat-chatan, terus kamu bilang ke dia kayak, ya udah sana kamu main game aja gitu. Terus tiba-tiba dia balas nih kayak, seruan chatan sama kamu daripada main game gitu. Nah itu biasanya yang seperti itu yang Oke. yang iya tau lah ya gitu. Ada lagi nggak? Itu mungkin yang aku tahu paling itu aja kali ya Kak. Oke. Ya, paling terkenal lah ya. Paling terkenal gitu ya. Oke. Gitu. Kalau secara langsung palingan suka manggil-manggil nggak jelas gitu ya. Catcalling gitu. Ingat ya guys, catcalling tuh nggak boleh loh. Iya, ada undang-undangnya lagi, nanti kalian ditangkep loh ya. Dimasukin perangkap buaya beneran. Oke, itu kalau dari Kak Salsa ya. Kayaknya itu kalau dari pandangan aku itu tuh gaya typingnya si buaya ini, buaya sungai, karena udah biasa banget gitu ya. Nah, ada si buaya laut ini lebih berbahaya gitu ya. Nah, ibaratnya typing syariah ya. Buaya syar'i. Iya, buaya syar'i ya. Buaya syariah ini yang lebih agak berbahaya. Biasanya tuh jenis-jenisnya tuh kayak, ih bentar lagi Ramadan loh, yuk kita sama-sama tingkatin target ibadah kita. Ntar saling bangunin tahajud ya. Agak-agak ngeri gitu ya. Halus mainnya tuh halus banget gitu. Jadi emang itu lebih berbahaya ya guys ya. Jadi harus berhati-hati. Bahkan realitanya gitu ya, banyak perempuan-perempuan di sana tuh yang sudah terjebak gitu. Iya, benar banget. Sering nggak sih lewat di reels Instagram Kak Salsa, biasa ada yang buat story tuh kayak gini, ih seneng banget deh pacar aku kalau misalnya lagi jalan-jalan sukanya cari masjid buat singgah sholat. Iya, itu yang paling sering ya guys ya. Ih pacar aku kalau misalnya lagi konser ini suka banget ngelindungin aku biar nggak kesentuh cowok lain ya. Pacar aku. Yang paling aku notice yang itu sih, yang tentang kayak pacar aku tuh kalau jalan-jalan sukanya nyari masjid buat singgah sholat. Ini tipe cowok syariah ya guys. Karena dalam tanda kutip gini guys, kalian coba cari di jurnal manapun gitu ya, ini bukan bahas tentang agama nih, di jurnal manapun gitu ya, nggak ada yang mengatakan bahwasanya pacaran tuh boleh dan positif gitu. Gitu. Jadi intinya di agama aja udah jelas nggak boleh gitu ya. Pacaran gitu. Dan kalau pacar kalian paham agama, harusnya dia nggak ngajak kamu pacaran. Ngajaknya ngapain Kak Salsa? Ngajaknya ya udah dia
saling memataskan diri aja nggak sih sambil nunggu gitu loh. Diajak nikah dong. Nunggu yang pas baru diajak. Bener. Gitu. Daripada kita sibuk jagain jodoh orang. Iya, kayak lagunya jagain jodoh orang gitu. Nah itu sih yang paling agak berbahaya gitu ya. Atau biasanya kalau di dunia kampus tuh suka ini nih modusnya nih. Ini kan dia rumahnya di blok A nih ya. Iya. Nah si cewek nih blok B nih, berlawanan arus. Tiba-tiba pas pulang dia bilang gini, nawarin. Ayo barengan, kebetulan saya mau ke arah sana. Itu modus-modus ya. Ntar lama-lama nyaman, tiap hari yang terjemput ya gak sih? Atau biasanya tuh suka modusnya, besok mata pelajarannya apa ya? Kamu udah selesai belum? Sini aku bantuin kerjain tugas gitu. Sampai buat kalian tuh ngerasa ketergantungan dengan dia gitu. Dan akhirnya ya ketergantungan dan apa-apa minta tolongnya ke si dia gitu. Jadi hati-hati banget lah gitu. Jangan mau diingetin sahur, tahajudnya sama no please. Boya-boya itu gitu. Ya supaya ibadah kita makin berkah lah. Sabar-sabar dulu gitu ya, tahan-tahan dulu gitu. Nah, Kasal. Iya, gimana tuh, Pak? Biar kita ini nggak baper dengan trik-trik buaya, kita nih harus gimana nih, Kasal? Mungkin kalau dari aku yang pertama mungkin bisa perbaiki istighfar dulu ya. Oke. Iya, kita nggak tahu nih kapan bisikan setan itu datang. Iya. Jadi kalau misal ada dapet chat seperti itu, mungkin ya udah astagfirullahalazim dulu gitu ya. Gitu. Kemudian yang kedua mungkin bisa tetap pada prinsip lah ya. Mungkin teman-teman emang udah punya prinsip kayak, oh gue bukan cewek murahan nih, gue bukan cewek yang bisa digoda, gue bukan cewek yang gimana-gimana gitu kan. Itu bisa tuh dipertahankan prinsip seperti itu gitu, karena kalau emang prinsip itu ya goyang dikit itu ya gampang sih buaya itu menembus pertahanan kita ya guys ya. Gitu. Jadi apa lagi Kak? Ya kemudian yang terakhir mungkin bisa mindsetnya sih yang diubah gitu. Kayak yang dari awalnya punya mindset kayak, oh ada nih yang spesial di dunia, ini, mungkin bisa nih diubah kayak nggak ada yang spesial di dunia ini gitu. Kayak oh chat semua orang tuh punya chat yang ya udah anggapnya biasa aja semuanya gitu, nggak usah ada yang anggap yang kayak oh chat dari dia ini spesial gitu, chat dari ini tuh spesial gitu. Biar nggak gampang baper gitu ya. Anggap ya biasa aja deh gitu. Iya bener banget. Oke bener banget sih Kak. Spesial itu cuma martabak sih. Iya. Oke sih paling martabak nih. Oke bener sih. Kita tuh harus nanamin value dalam diri kita supaya kita lebih bisa dinilai orang tuh lebih spesial gitu. Jadi ya intinya prinsip diri tuh harus kuat. Karena kalau prinsip kita lemah ya gampang aja, kita mudah aja baper, mudah aja, apalagi kalau yang ngechat itu adalah crush kalian ya. Itu yang sampai bikin salting salting brutal ya, sampai gulung-gulung gitu. Nah jadinya harus lebih hati-hati lagi, karena palingan pesan aku ya buat teman-teman, kita tuh sebagai seorang perempuan harus lebih mengenal diri kita. Karena kalau kita nggak mengenal diri kita, ya kita nggak bakal tahu kalau kita ini spesial gitu. Hari ini aku kasih tahu kalian tuh spesial, kalian tuh berharga. Jangan sampai biarin siapapun itu gitu ya yang belum halal buat kalian nyentuh kalian, ngajak kalian pacaran gitu. Stop lah. Jangan sampai kita menghabiskan masa hidup kita hanya untuk memikirkan pasangan orang lain, jagain pasangan orang lain gitu ya. Masih banyak hal-hal yang bermanfaat lainnya. Iya, banyak hal positif yang bisa kita tebar di luar sana gitu. Jadi ya gitu deh, harus hati-hati sama typingnya para buaya ini, karena banyak jenisnya lagi sebenarnya ya. Cuma kita belum bongkar semuanya aja gitu. Oke, dari Kak Salsa, ada nggak pesan-pesan buat para buaya di sana biar nggak macem-macem nih? Kalau pesan buat para buaya mungkin kayak halo para buaya di luar sana yang masih merajalela gitu ya, kayak so many things that you guys can do in this world, dan kalian malah memilih untuk flirting someone gitu ya, kayak kalian tuh baru saja membuang-buang waktu kalian yang sangat berharga gitu loh. Kayak masih banyak hal-hal yang lebih bermanfaat yang bisa kalian lakukan gitu ya selama kalian masih diberi umur gitu kan. Atau mungkin bisa nih menaikkan value gitu, karena kalau semisal sekelas menggoda seseorang itu hanya bisa menurunkan value diri. Atau mungkin bisa nih diperbanyak lagi ibadahnya gitu kan, karena makin kesini cewek itu makin kayak ngelihat cowok tuh bukan dari seberapa bagus gombalannya, seberapa bagus godaannya, tapi
seberapa bagus agamanya gitu. Iya. Jadi mungkin bisa nih tingkatkan lagi lah. Tingkatkan lagi. Udah dikasih tahu nih kisi-kisinya. Jadi cewek tuh nggak ngelihat seberapa kerennya lo gitu ya, nggak ngelihat seberapa jagonya lu perhatian sama dia atau apa, tapi juga ngelihat dari segi agamanya gitu. Karena ya mau nggak mau kita hidup di akhir zaman ya. Yang makin kesana makin kesini, makin kesini makin kesana, makin banyak kontroversi, makin banyak ketidakjelasan gitu ya. Ya pendidikan juga makin menurun gitu. Makanya yang dibutuhkan itu sosok pendamping yang tentunya berpendidikan dan juga paham agama gitu. Berpendidikan ini bukan berarti harus S3, S2, S1, 2, 3 ya, tapi bagaimana dia tuh paham tentang pendidikan, bagaimana mendidik atau punya ilmu gitu. Iya benar banget. Gitu ya guys, jadi jangan cuma modal tampang doang, modal banyak uang doang, tapi modal wawasannya nggak ada gitu. Iya benar banget. Nah gitu, jadi daripada sibuk-sibuk jagain jodoh orang ya nggak sih Kak Salsa, lebih baik fokus untuk memantaskan diri. Iya, nanti balik dengan versi terbaik, kalau jodoh juga nggak kemana kan. Iya benar banget. Gitu. Sip, itu pesan buat para buaya di luar sana ya, tolong dicatat ya. Yang mau nanya-nanya lagi tentang apa lagi nih Kak, typing-typing buaya atau para buaya juga boleh kok, silahkan muncul di kolom komentar ya, berikan komentar kalian gitu. Bener nggak sih opinions kita ini gitu ya? Opinions yang kita sampaikan ini sebenarnya bener nggak sih gitu? Karena BTW emang kita berdua nggak pernah pacaran ya guys. Tapi kok tahu dari mana gitu ya? Ini berdasarkan hasil riset gitu terhadap orang-orang terdekat gitu. Bener banget. Tahu nggak sih biasa orang yang nggak pernah pacaran tuh jadi justru malah jadi tempat cerita, tempat curhat gitu. Yang awalnya kita hidupnya tenang-tenang, santai, damai, sentosa, sejahtera, udah kayak visi misinya siapa nih? Tapi akibat pacaran, ada teman yang pacaran, terus kita jadi tempat curhat, itu kita menganalisis setiap tetesan air mata kalian disebabkan oleh masalah-masalah apa gitu. Nah dari situlah Kak Salsa menganalisis gitu ya tentang kelakuan-kelakuan para buaya ini gitu. Jadi jangan percaya kalau mereka mengatakan hanya kamu yang paling cantik di dunia. Bukan cuma ke kamu itu. Iya, kamu yang paling hebat, kamu yang paling pintar, kamu yang selalu ada lewat chat gitu ya. Bisa jadi dia ngechat yang lain juga kok. Gitu. Astaga, aku keinget satu lagi yang paling bahaya. Ini harus kita share nih. Masih tentang buaya syariah tadi. Oke, gimana tuh Kak? Jadi ada tuh, sering kejadian tuh kayak gini. Para kaum ahi-ahi ini suka banget ngechat cewek, assalamualaikum, afwan, boleh ana mengenal anti lebih dalam, sedalam samudra. Oke, mengenal anti lebih dalam gitu kan. Terus abis itu nanti mau mengenal tapi chatnya udah kemana-mana gitu ya. Nanti tiba-tiba kalau udah ngerasa nggak cocok, skip. Ganti ke ahwat yang lain, ditanya lagi, afwan, boleh ana mengenal anti lebih dalam ya, dalam buatin jurang masukin dia. Dalam apa itu? Iya, makanya kayak gitu tuh agak bahaya guys. Jadi kadang cowok-cowok yang berniat serius sama kita itu belum tentu serius. Kadang itu mereka cuma modal penasaran. Dan itu senjata itu biasa dikeluarkan oleh para buaya ini untuk si ahwat-ahwat, untuk cewek-cewek yang karena nggak bisa dirayu dengan, ih kamu tuh apa sih bedanya kamu sama matahari? Kalau matahari menyinari bumi, kalau kamu menyinari hatiku. No, big no, oke? Atau apa sih bedanya kamu sama bulan gitu ya? Kalau bulan ada di langit, kamu ada di hatiku. Aduh, ahwat-ahwat tuh sama gombalan yang kayak gitu tuh nggak mempan. Tapi kadang suka goyah ketika ada ahi-ahi yang sok-sokan datang tiba-tiba, afwan, boleh minta nomor bapaknya. Padahal cuma minta doang tapi chatanya lancar sama si ahwatnya gitu. Dia nggak ngechat bapaknya, nggak jadi, lupa dia kan. Iya, modus awalnya buat minta kontak bapaknya. Bener gitu. Terus habis itu mau ta'aruf, boleh nggak gitu. Jadi suka gitu tuh basa-basinya. Jadi hati-hati ya untuk ahwat-ahwat di luar sana, nggak usah percaya deh sama mereka gitu. Kalau mereka emang mau serius sama kalian, ya mereka bakal datang ke rumah kalian, langsung temuin orang tuanya gitu. Atau kalau misalnya pakai perantara, biasanya ya ada yang pakai perantara, ya lewat perantaranya gitu, nggak secara langsung gitu. Jadi hati-hati ya guys ya. Oke, ada lagi Kak Salsa? Mungkin itu aja kali ya. Itu aja ya. Iya, cukup. Sip. Dan pesan aku buat para cewek-cewek di luar sana,
Ayo kita sama-sama fokus ningkatin value diri kita, asah terus skill kita. Jangan fokus mencari sebuah cinta yang semu gitu. Allah nggak ngelarang kok kita jatuh cinta, ya nggak sih Kak Salsa? Bahkan Allah tuh bilang dalam suatu hadis, ya cintailah sesama muslim itu melebihi cinta kamu kepada diri kamu sendiri gitu. Bayangin loh, Allah aja bilang gitu. Tapi bagaimana ketika rasa suka, rasa cinta itu datang, dikelola dengan baik gitu. Dikelola dengan baik agar tidak mengarah ke hal-hal yang negatif gitu. Gitu ya guys. Jadi ayo sama-sama kita kembangin potensi diri kita, jangan sibuk mikirin jodoh gitu ya, mumpung kita masih muda. Fokuslah untuk mengembangkan diri gitu. Intinya mah ya jatuh cinta itu nggak salah, nggak dilarang juga, cuman cara menyikapinya gitu. Bener. Harus lebih diperhatikan gitu. Yes, bener. Apalagi kalau kerasnya ngechat, tolong ya perbanyak istighfar kalian. Oke, itu aja guys opinions dari kita, pendapat-pendapat kita, riset-riset kita. Semoga bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Jangan lupa ramaikan kolom komentar, berikan saran dan masukan kalian. Silakan para buaya-buaya, silakan yang mau muncul boleh banget. Apakah kita salah atau benar gitu ya. Oke, itu aja dari aku Mujiati dan si paling Gen Z Salsa. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dan aku gak bakal capek ngingetin kalian. Jangan lupa ya, tonton kita, keseruan kita di seluruh platform sosial media Liputan Sumbawa. Ada di Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Ramein, jangan lupa di-share ke teman-temannya biar makin asik, makin rame. Oke, see you guys, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.